warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Sayyidul Bait, yaitu Bapak Sabirin beserta keluarga yang berbahagia pada kesempatan malam hari ini yang dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, wabil khusus jamaah perguruan tarekat Haq Naksabandi Ranting Padang Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tak henti-hentinya kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah nikmat kesehatan, nikmat iman serta nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini senantiasa selalu mendapatkan naungan rahmat, ridha, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat juga teriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas tentang bab salat, ya. Karena salat ini merupakan hal yang sangat penting sekali, ya, di dalam pengaruhnya di dalam amaliyah kita yang lain. Karena benar salatnya, benar juga amalan-amalan yang lain. Apabila salah salatnya, salah juga amalan-amalan yang lain. Jadi kunci daripada segala ibadah itu terletak bagaimana cara kita menjalin tali silaturahmi dengan Allah. Maka salat itu berdekatan dengan salawat. Salawat itu sholli, salawat. Artinya terhubung batinnya kepada Allah. Jadi salat ini kalau makna hakikatnya adalah terhubung kepada Allah. Karena salawat itu terhubung kepada sifat dan kepada zat. Kalau Nabi Muhammad itu terhubung kepada sifat hakikat diri. Tapi salat ini melalui menghadirkan kalbu kita, ya, sebagai suatu perantara, sebagai utusannya kita manfaatkan Rasul itu sebagai sarana kita untuk berhubungan kepada Allah. Itulah namanya salat. Cuman Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, ya, kenapa salat ini teramat penting, ya, untuk kita pahami dengan benar? Itu tadi, karena pengaruhnya sangat besar terhadap amalian-amaliah kita yang lain. Cuman kadang-kadang umat Islam memahami salat ini hanya dari segi zahiriyahnya saja, ya, hanya dari segi fisiknya saja, sementara kalbunya tidak pernah tersambung kepada Allah. Kenapa sampai itu bisa terjadi? Itu disebabkan karena minim dalam memahami tentang hakikat salat. Artinya dia salat tapi ilmu tentang salat itu tidak dipelajarinya, sehingga salatnya hanya terhubung kepada sesama manusia, tapi tak ada sedikit pun sinyal itu terhubung kepada Allah. Padahal hakikat yang sesungguhnya salat itu sebenarnya yang terutama, yang paling penting itu hablum minallahnya dulu. Maka Nabi itu dibimbing, ya, sebelum ada perintah syariat 5 waktu sehari semalam itu, yang pertama dibimbing oleh Allah mendirikannya itu selama 11 tahun. Berarti 11 tahun itu dibimbing tentang bagaimana menyambungkan itu kepada Tuhan. Maka syarat utama untuk bisa salat yang sesungguhnya, salat yang sebenarnya salat, ya, itu dia harus pertama, ya, banyak yang dipegang.
Pertama, ya syaratnya menerima kitab Allah atau kitab Allah, ya, sama kitab Allah, kitab Allah. Kedua, tahu apa nih berbahasa gitu, ya, suci dari hadas dan najis. Ini yang paling utama. Sebelum Nabi mengerjakan perintah syariat yang dikerjakan oleh, ya, umat-umat sekarang ini yang tampak memiliki ilmunya, ya, sementara dia sudah merasakan bahwa dia salah. Padahal syarat untuk salat itu, ya, syarat yang paling pokok untuk kita mengerjakan atau mendirikan salat itu, yang paling utama ini harus dia miliki dulu. Ya, kalau kedua ini tidak dimilikinya, hanya mendapatkan pahala dunia. Kalau pahala dunia itu artinya ukuran standarnya hanya dapat pujian manusia. Manusia membela-bela, bagus orang itu, rajin ke masjid. Kupandang dia kalau asar tuh dia dah siapkan waktunya untuk melaksanakan salat tepat waktu katanya. Hanya untuk standar manusia. Tapi di mata Allah sebenarnya kosong, tidak ada apa. Kenapa kosong? Karena yang dinamakan salat itu kita harus menyambung hubungan. Yang pengen menyembah ini harus terhubung kepada yang disembah. Akan begitu makna umumnya lah, kan? Untuk menghubungkan makhluk ke Tuhan ini, hamba ke Tuhan ini, tentu harus ada alat. Nah, kalau alatnya tidak dimiliki, apalah namanya itu? Nah, hanya olahraga. Apa itu? Olahraga gerak, ya kan? Nah, gini, olahraga. Sehat, fisik jasmani sehat, tapi di dalamnya kosong, tak ada rasa, tak ada nikmat, bahkan Tuhan tak mengenal. Siapa yang ini sembahyang tak dikenal Tuhan, karena bukan apa? Tak ada milik Tuhan yang dititipkan Tuhan ke dalam kalbunya itu. Milik Tuhan itu dia tak tahu cara mengembalikan amanah itu kepada Tuhan. Nah, itu permasalahannya di situ. Karena ada suatu amanah, kata Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Aku perintahkan kepadamu, hai manusia, ya kan, aku titipkan amanah itu, kutiupkan roh milikku ke dalam dirimu. Maka salat itu sebenarnya murni kalbu, sebenarnya murninya kalbu. Kalau itu kalbunya tidak ada, sebenarnya orang itu bukan salat namanya. Apa sembahyang. Apa bedanya dia dengan menyembah orang-orang non-muslim? Dia letakkan patung di depan, dia ambil stanggi, ambil apa, dia gini-gini. Tuhan geraknya hampir mirip, kan? Maka urusan gerak ini, ya, kalau tidak diimbangi, dibaringi dengan milik Allah yang ada di dalam diri kalbunya itu, miliknya itu tidak tersambung kepada Tuhan, sesungguhnya dia belum dikategorikan salat. Maka syarat yang utama, salat ini akan bernilai ibadah di sisi Allah, ataupun dia bisa mempengaruhi amalia-amalia yang lain ketika kedua ini telah dimiliki. Inilah yang didapat Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam, 40 tahun umur Nabi menerima kitabullah. Di mana Nabi menerima ini? Di Gua Hira. Apa yang diterimanya tuh? Itulah cahaya langit, cahaya
bumi. Nabi bingung, ya karena barang ini dimasukkan ke dalam kalbu. Ketika dia dimasukkan ke dalam kalbu, itulah sebagai hudan linnas, petunjuk buat manusia. Kenapa dia jadi petunjuk? Nah, karena dialah yang membimbing kita, mengarahkan kita, menuntun kita bagaimana cara untuk berhubungan kepada Tuhan. Alat itu dimasukkan dulu, baru kau bisa salat. Nah, itu kan suatu pilihan. Kalau kitabullah tak dimasukkan ke dalam kalbu, cahaya nur, ya, nur kitab itu tidak ditanamkan dulu, ya, kau tak bisa mendapatkan nur iman itu. Maka dua nur itu harus masuk dulu. Nur kitab, nur iman, ya. Setelah dia masuk ke dalam kalbu, baru tegak berdiri nama Allah. Setelah itu apa tugasnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca nama Tuhanmu, ya. Nah, baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nama Tuhan ini itulah yang menjadikan segumpal baru berbentuk dia. Jangan yang sudah dibentuk berwujud ini lupa dengan asal kejadiannya. Setelah dia membentuk menjadi tubuh insan, tubuh jasmani, ya, tubuh jasmani ini harus mengenal asal kejadian tubuh jasmani ini berasal daripada asma Allah. Asma Allah itulah ditanamkan kitab kitabullah ke dalam kalbu. Apa yang masuk itu? Itu nur itu masuk ke dalam kalbu. Jadi kalau kita tulis, dia begini kan? Ini kalau kita tulis secara syariatnya, ini kan lob kan? Ditanamkan dulu jadi. Tuh cahaya ke dalam kalbu. Sehingga kalbu ini, ya, terhubung kepada Tuhannya. Jadi dulu dia nur Allah, sini nur Allah masuk jadi nur Muhammad. Ketika ini sudah berfungsi, gerak inilah disebut dengan zikrullah. Baru dia aktif. Kalau dia aktif zikir, maka as-salatu li zikri. Salat itu zikir, zikir itu salat. Kalau ini belum ditanamkan, batin kau belum mengerti berzikir. Ya? Karena batinnya belum mengerti berzikir, tak tahu cara berzikir yang sebenar-benar zikir, maka batinnya bernajis. Kalau batin bernajis berarti batin itu tidak pernah mandi hadas bisa orang salat kau tak hadas besar. Orang pahami salat ini kan hadas besar ketika berhubungan suami istri mandi hadas besar. Itu masih tubuh ini hadas kecil, masih kecil jasad ini. Biar dari ujung rambut sampai ujung kaki belum dikatakan hadas Kalau ilmu hakikat yang disebut hadas besar itu yang disucikan itu kalbu. Kalbu itu roh. Roh itu meliputi isi langit dan itu baru hadas besar. Kalau bersihkan ini hadas kecil. Bagaimana mau bersih hadas besar, hadas kecil kalau tak di dalam ini tidak berzikir. Maka disuruh baca. Maka perintahnya ikra. Inilah dia Ikra Muhammad. Ya, nanti mau mati pun, mau meninggal, ya, ini juga suruh baca ikra kitabaka. Betul lah. Kapa binafsika yauma alaika hasiba. Baca kitab yang ada di dalam dirimu. Sementara kitab tak ditanamkan ke dalam kalbu, apa yang nak dibaca? Bisa selamat? Bisa ke selamat tuh dengan hanya sekedar nengok orang sembahyang kita sembahyang, nengok orang ngambil wudu kita ngambil wudu, tapi tak nyambung. Itu namanya ibaratnya tak nyambung ibadahnya tuh.
tidak ada getaran, tidak ada nikmat, tidak ada rasa, tidak diperjalankan kalbunya. Kalau orang tak paham ini, tidak diperjalankan kalbunya. Yang membuat perjalanan itu jadi nikmat, kita berzikir, kita tafakur itu jadi nikmat, jadi enjoy, jadi asik itu kenapa? Karena dalam perjalanan itu kita menemukan keindahan kiri dan kanan ini. Ya, ini berjalan, Allahu Akbar, jasadnya jalan di tengah. Ibarat mobil tak bergerak. Naik mobil ke orang, tapi dalam mobil ada supir yang tak ada berjalan, ya kan? Penumpang pun tak ada berjalan. Dalam mobil apa yang dipandang itu ya. Kiri kanan masih di rumah Ibrahim ini. Pandang sana masih rumah Ibrahim, tak ada berubah-ubah. Kenapa? Dia salatnya tidak mi'rat. Syarat mi'rat yang pertama dia harus dapat kitab Allah. Tidak ada pilihan. Kalau ini tak kau dapatkan, semua amal kau jadi sia-sia. 0,0, tak ada nilai. Tidak percaya, boleh buktikan nanti mati. Ya, kita tuntut nanti, boleh dituntut. Orang-orang yang tidak dapat kitabullah, kalbunya tidak ditanamkan nur iman dan nur kitab itu, tidak ditawaju atau tidak dibaiat kalbunya, kalbu itu bernajis. Maka banyak penyakit di dalam kalbu itu. Kalau kita besar tembus memandang, muntah kita lihat kalbu orang yang tidak ditunjukkan ini. Mual kita lihat. Apa najis belum di situ. Cuman kita puji-puji, yang dipuji itu jasadnya cantik, bagus, pakai minyak wangi dia sembahyang itu. Parfum yang paling mahal lagi yang 500.000. Tapi dalamnya bernajis, kadas, kurap, semua berpenyakit di situ. Apalah artinya? Tampilan manusia bagus, pakaian mahal, baju koko yang mahal, tapi kata Tuhan, bernajis kau tuh hadap aku. Tak pantas kau sembahyang. Bagus kau tidur ya di rumah. Artinya apa tuh? Bahasa itu sebenarnya memerintahkan kita untuk menuntut Jangan sekali-kali kau beramal ibadah tanpa dengan tak ada ilmu, tidak diterhubung kepada Allah. Nabi Muhammad saja itu menerima ini dua nih. Apa Nabi itu? Disucikan tak ada waktu dia nak. Sebelum dia menerima salat 5 waktu, dada Nabi itu dibelah. Dibelah dadanya, bukan dada ini. Kalbunya tuh disucikan dulu. Baru kau boleh bersyariat. Kalau ini tak kau dapat, siapa yang nyuruh kau sembahyang tuh? Siapa nyuruh sembahyang? Yang perintahkan sembahyang siapa? Allah. Allah siapa? Allah cahaya langit, cahaya bumi. Kalau cahaya langit, cahaya bumi tidak ditanamkan ke dalam kalbu, siapa yang nyuruh kau sembahyang? Syarat untuk perintah salat 5 waktu sehari semalam ini harus tertanam dulu. Maka tidak boleh kotor. Suci dulu kalbunya. Baru selanjutnya sempurnakanlah kedua ini dengan syariat Nabi. Syariat Nabi itu apa? Itulah tadi itu, ketika roh menempati jasmani, ya, ketika roh menempati jasad ini terkena undang-undang dunia. Undang-undang dunia untuk jasadnya apa? Bertempat, beruang, berwaktu. Waktu itu dia tak berwaktu nih. Waktu dia masih di alam roh. Tapi dia tetap ini zikrullah. Dalam nurun ala nur, hamba dan Tuhan. Tapi hamba dan Tuhan ini belum punya casing, bahasa itu. Belum ada jasmani. Jasmani ini belum ada. Ketika yang kedua ini, Allah dan Rasul ini, Allah dan Muhammad ini, ya, ketika dia pengen dikenal, ya, macam mana orang nak kenal aku ni? Aku ni dua-dua gaib. Allah gaib, Muhammad gaib. Ya kan, satu zat, satu sifat. Zat sifat ini harus ada nama. Jadilah asma. Jadilah ada bergerak namanya asma. Asmaullah. Tapi hanya nama saja, aku ni harus nyata. Apa nyata itu? Jadilah af'alullah. Apa itu? Perbuatan Allah. Jadi nyata perbuatan Allah dan Muhammad itu.
Siapa yang menyatakan Allah dan Muhammad itu rohani? Masih alam gaib. Roh ini pun dia pengen nyata juga. Wah, macam mana ini? Tadilah dititipkanlah asma Allah ke dalam kalbu, ditiupkan roh. Ada nama Allah di dalam kalbu itu. Sehingga karena dia pengen dikenal, dia harus membuat bungkus. Bungkus inilah disebut jasmani casing. Casing ini ketika masuk menempati casing ini dia sudah berwaktu. Jadilah Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Tapi yang utama, yang penting yang di dalam ya. Yang di dalam. Ketika kita ini sudah kedua ini sudah nikah, zahir dan batin ini sudah nikah, sudah harmonis hubungannya, maka yang di dalam membawa keluar. Artinya keluar ini gerak digerakkan, ya, ruku dirukukan, sujud dirusutkan. Artinya apa nih? Berarti yang hidup mensalatkan yang mati. Yang mana mati? Yang mana hidup? Rohani. Berarti siapa yang mensalatkan jasmani ini? Berarti kalau rohani itu terhubung kepada Tuhan, karena undang-undang dunia ini Tuhan juga yang mengaturnya, ya. Johor asana itu bukan buatan Nabi Muhammad, bukan. Ya, bukan mau-maunya Nabi Muhammad. Nanti bikin Johor ya, bikin asa. Tuhan yang mengatur seperti itu. Karena manusia tidak mampu kalau yang berkekalan 24 jam itu. Kecuali dia mengenal kitab, baru dia mampu. Ketika dia latihan berwaktu dulu, waktu, nanti dia masuk ke dalam. Tapi yang di dalam itulah sebenarnya membawa keluar. Maka ketika kita melaksanakan salat yang tidak berwaktu itu, dia harus tubaddilul badani, dia hancurkan jasmaninya, jadikan roh. Ketika dia mensalatkan syariat, jangan rasakan yang syariat ini yang bergerak. Gerak, ruku, sujud kita tuh semua pada hakikatnya nama Allah itu yang ibadah. Inilah yang dikatakan ikhlas. Inilah yang dikatakan niat di hati. Yang berniat itu siapa? Apa? Wahdaniyatullah. Dia yang berniat, bukan kita. Kita cukup wasjud waqtarib, hadirkan kalbumu. Ya, maksud hadirkan kalbu itu ganti tubuh jasadmu, bahwa sebenar-benar sesungguh-sungguhnya yang beribadah itu adalah tubuh batin, diri Allah, milik Allah. Baru dia ini tersambung. Baru di sini Nur Muhammad pengen dikenal, baru ada bungkusnya jasmani lah. Inilah casing namanya. Ya. Ini berwaktu. Yang ini tidak berwaktu. Ya, harus paham dulu. Karena roh ini sekarang menempati di mana nih tempat roh ini? Kuburan roh itu di mana kuburan dia? Kok kuburan jasad kan banyak kan? Pergi sebelah dekat rumah Ibrahim itu ada. Kuburan rohnya di mana kuburan roh itu? Tak pernah kita pandang kuburan roh. Inilah di jasad, inilah kuburan dia. Kalau orang yang mengenal dirinya berarti dia mengenal rohani. Berarti mengenal hakikat dirinya. Hakikat diri itu sebenarnya roh. Hakikat diri yang sebenar-benar diri adalah ini cahaya langit cahaya. Ini diri yang sebenar-benarnya diri. Nanti kau akan kembali jasmani, karam lenyap kepada ini. Ya, di sinilah kau selamat tidak selamat nih, kembali lah kau, harmonis tidak hubungan ini. Ketika ini melaksanakan tugasnya dengan baik, berwaktu Johor, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, ya, disenangi diri rahasia. Kenapa disenang rahasia? Dinyatakannya rahasia itu dalam diri.
Karena bukan apa? Kalau tak kita kerjakan nanti timbul fitnah. Fitnah kan betul tak? Dipitnah orang tak kita kalau tak ngerjakan syariat tu? Apa ni belajar tinggi-tinggi makrifat ujung-ujung hilang syariat. Kemana syariat itu? Dah dia dah main ke dalam semua dah. Kan? Artinya ke dalam tetap. Itu udah harga mati dalam tu. Karena dia tak boleh tak beribadah. Tetap berkekalan 24 jam. Yang kita pentingkan ni bagaimana hubungan kita terhadap sesama manusia. Hablum minan nas ini yang perlu kita perhatikan. Karena tak mau enggak yang di dalam yang di luar ini dipitnah, dicaci maki. Tahu tak? Ilmu tinggi, belajar sana, ketemu dah jajak sifat dah. Apa ni? Tak ada syariat sekali katanya. Ngomong nyaman-nyaman tahu-tahu makan apa ingat ya? Tak bisa dia ujung-ujung makan pasti dia cari nasi. Kalau dia haus pandai dia cari minum kan? Kena urusan sembahyang berbeza pula dia ni. Padahal kan syariat itu kan digerakkan karena perintah dari dalam ni. Sekarang haus itu perintah dari mana? Kalau tak ada perintah dari dalam tak ada kau minum. Kau tak ada perintah dari dalam lapar, tak ada makan. Kalau tak ada perintah kau makan, tu siapa yang makan tu? Tahu-tahu sakit perut. Siapa merintah sakit perut tu? Rohani. Kau sampai rohani ni tak merintahkan makan terus, apa jadi perut kita ni? Tentang tak perintahnya, bareng lah kau ambil bantal nak kata dia. Tidur perintah bareng. Itu nama yang mati, yang hidup menghidupkan yang mati. Kalau hubungan kedua ini harmonis, yang mati ini sadar bahwa dia mati, bahwa yang hidup itulah yang menghidupkan yang mati. Hubungan kedua ini terjalin dengan harmonis, kasih sayang luar dan dalam ini. Kata untuk apa aku beri kau ni bungkus? Tak ada hati bungkus ni. Kenapa pula tak ada hati? Tak aku kerja kan yang aku suruh ni. Itu bukan mau aku kata roh, itu dari Tuhan yang Johor asal maghrib tu. Kerjakanlah sesuai perintah, tapi jangan sampai kerjakan 5 waktu tapi dalamnya kosong. Itu yang salah besar. Artinya sempurnakan zahir, sempurnakan batin. As-syari'atu bila hakikatu adila. As-syariat tanpa hakikat kosong. Al-hakikatu bila syari'atu batilatu. Kenapa? Roh ini tak nyata ibadah ini. Karena nyatanya roh ibadah itu ada perbuatan syariat. Kalau ada sembahyang, ada akhlak, itu kan perbuatan syariat. Bekerja cari duit itu perintah syariat. Karena tak mungkin duit itu bisa datang sendiri pakai hakikat. Tabang duit ni melayang-layang, nangkap duit 500.000. Tak bisa kan? Tak bisa dilawan. Undang-undang dunia mengatur seperti ini. Ketika roh sudah menempati jasad, kau harus mengikuti undang-undang dunia. Tak bisa kau nak melawan undang dunia itu. Aku tak makan minta hakikat. Tak bisa. Tak bisa kenyang kau. Aku nak di rumah ni, aku empat Ibrahim pakai hakikat. Tak sampai-sampai. Apa? Tak digerakkan kaki itu. Artinya undang-undang dunia ini itulah yang mengatur urusan jasad. Undang-undang akhirat itu mengatur tentang kitabullah. Pegangan batin apa? Asma'a Allah, pegangan jasad Al-Quran 30. Kan udah jelas itu. Kau nak tahu kitabullah, bukalah Al-Quran 30. Di sanalah menjelaskan tentang kitabullah. Ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat yang bisa kau terjemahkan, ada ayat-ayat yang tak mampu kau terjemahkan. Arti itu apa? Ayat-ayat mutasyabihat. Karena tak ada dalam Al-Quran. Coba alif lam mim, tak ada orang terjemahkan alif lam mim ini adalah Allah berdalilkan Muhammad.
Muhammad itu untuk ke Allah harus melalui Jibril. Tak ada penjelasan tentang itu. Itu manusia yang mengarang, ya kan? Nah, tapi untuk memahami alif lam mim orang harus tawajuk, ditunjukkan kitabullah bahwa dia tahu ini. Nah, inilah alif lam mim. Perlu tunjukkan kalbunya. Mim Muhammad Allah, untuk menghubungkan Allah dan Muhammad. Nah, ya. Itu harus menuntut ilmu. Itu ya. Jadi kedua ini harus ada. Kalau tak ada arti salatnya. Syariatnya lah ya. Syariatnya tidak akan sempurna. Kenapa tak sempurna? Syariat tanpa hakikat kosong. Maka diperintahkan untuk ikra. Baca ini bukan waktu kita nak melaksanakan salat 5 waktu ya. Baca ni setiap saat, setiap waktu nak baring. Jalan. Buang air pun enggak. Kan? Baca, bergerak, makan, minum. Berarti siapa tu yang hidup itulah kita hidupkan, yang mati tetap mati. Kalau ini sudah bagus, ini harmonis keduanya ini, disenangi cahaya kita ni. Ditenangi diri cahaya, karena jasmani, rohani itu penjahiran daripada Muhammad. Maka Muhammad ini nyawanya, ya, nyawanya alam. Alam itu ada 2. Alam apa? Alam roh, alam jasad, alam roh. Berarti alam dunia, alam akhirat. Kedua alam ini hanya yang bisa memahaminya hanya orang yang telah ditunjukkan. Tak mungkin kau bisa menyembang alam roh kau tidak tawajuh. Bagaimana kau nak menyembang alam roh? Maka adalah latifah 1, 2, 3 itu apa? Roh tadi sampai 7. Roh itu kita mau masuk ke dalam alam roh, alam asal kejadian jasad ini. Sebelum ada jasad ini, asal kau itu alam roh. Karena rohnya ditiupkan ke dalam janin yang 120 hari bergeraklah janin ini. Jadilah amanah untuk si jasad. Ingat ya, ketika kau lahir, jaga amanah. Itulah innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Ini kita bahas makna salat ya. Jadi inilah sebenarnya yang paling penting itu ini. Kau tak ada ini ya bukan salat, bukan sembahyang, bukan. Maka awalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-salat. Amal yang pertama kali dipandang dihisab di yaumil qiyamah itu as-salat. Maksudnya ini ada enggak nih waktu ada sembahyang itu ini tegak enggak nih? Maka coba lihat. Salat itu perintahnya semua ke atas naik semua. Apa? Aqimis salah. Dirikan diri itu bagaimana? Tegak kan? As-salatu imanut. Salat tiang. Tiang itu lah, tegak tiang itu. Kalau tiang begini habis kemauan. Betul kan? Kalau tiang begini habis semua sabirin. Karena tiang ini tegak, bisa lah nahan ini. Naik tak semua tu? As-salatu apa ni? As-salatu mi'rajul mu'min. Mi'raj tu naik ke turun? Berarti semua naik. Kita ni salat tak pernah naik-naik. Maka mati ngelepah. Karena tak dapat kita Allah, ngelepah lah mati. Tak ada alatnya. Kau tak pernah salat kata Tuhan. Tapi jasad kau mengerjakan, pergi masjid, pergi. Tapi tak pernah aku pandang kau ni salat, karena kau tak pernah ke Baitullah. Kau hadapkan wajahmu hanya ke barat. Berarti ke Pontianak Barat ya di hadapan ini. Berarti kiblat ke Pontianak Barat. Ya, bukan itu, bukan kiblat jasad itu. Kau jasad pun harus tenggelam ke dalam roh. Maka disuruh buka hakikat ada ini di dalam ini serupa dengan rupaku ialah dinamakan ini. Dalam ini ada diri nama Allah. Bawa kita tetapkan ini. Inilah sebenarnya yang salah. Inilah salat yang sebenar-benarnya sah. Kalau ini tak ada, tak percaya, sia-sia semua salat kau tu. Habis semua kebaikan kau tu.
Sedekah kau, zakat kau, puasa kau, haji kau, nol. Tidak dinilai. Kenapa tidak ada ini? Inilah yang membuat semua itu menjadi bernilai di sisi Allah. Langsung apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku jadikan golongan jin dan manusia kecuali tugasnya adalah untuk mengabdi beribadah. Inilah pengabdian yang tak ada putus. Kalau jasad ini ya terkena ini tadi. Ya. Nah, ini kita dah selesai ni ya. Berarti paham syarat untuk salat tu ini dua harus ada. Karena Nabi begini menerimanya. Nikmat Nabi kitabullah, setelah sekian tahun Nabi dibelah dadanya. Dibelah tu artinya disucikan dari hadas dan najis. Tak boleh ada najis kau nak sembahyang ke Tuhan. Apa? Sombong, tamak, riak, rakus. Itulah penyakit-penyakit. Nak sembahyang. Dia tak jadikan imam di masjid tu marah. Bacaan jauh dia berbabas aku. Fatihah aku ni alhamdulillah. Kalau dia masih alhamdulillah belum. Itu yang dipermasalahkannya. Kalbu kau tu dah tersambung belum? Maka malas nak salat masjid tu. Penyakit rajin sembahyang tapi penyakit masih banyak. Kan udah kita alami dah semua. Sudahlah bagus kita di rumah sama anak sama bini. Betul lah bini tak protes walaupun Fatihah kita salah. Ya kan? Siapa nak protes? Macam Fatihah lintang bukan adalah betul lah kau Pak kan kau dah ini Pak. Bini pun tak faham dah. Kalau kau di luar ni Pak habis kau ni kena marahkan orang ni kata dia. Tapi kau dalam tak apa, aman. Kenapa yang ada pada kau tu ada juga pada aku. Sama kita sebenarnya. Aku pun begitu kan baca. Ada tak dipandang Tuhan. Wa ma an kunna an dirasatihim laqabi. Aku tak pandang apa yang kau baca. Kalau kau ada ini benarlah kau dah. Tapi ingat untuk pandangan tu jangan pula benar ni mana Fatihah ni tu balik-balik. Kau ni benar aku ni. Siapa mengatakan kau benar? Tuhan kata dah. Mana kau tahu Tuhan benar kau? Ini dah gila dah kata dia belajar ni. Di mana guru dia tu? Betul lah cocok lah dia dah. Guru dengan murid sama tak ya. Benar ukur standar tu. Standar manusia. Benarkanlah sempurnakan bacaannya. Baru kita bisa siar. Ini nak ngajak orang ke dalam, yang di luar lintang bukan. Adalah itu ya kau jangan kau fikir yang bacaan tu, biarlah kau meleset-leset sikit tak apa bah. Tuhan tahu kata dia kan. Benarkanlah kalau kau mau jadi imam di luar. Kalau kau mau jadi imam di rumah kau sendiri, tak ada yang nyalakan kau. Siapa yang tahu kecuali anak kau dari pondok. Bapak ni 5 tahun aku pondok tak pernah ustaz ngajar baca macam ini. Kena kuliah kul Allah tu balik-balik terus. Tahu dia kuliah kul Allah. Kul A'udzu binnas itulah ayat dia. Ada lain. Pokok kalau ada yang lebih pendek dari kul binnas cari yang pendek. Inna ataina kal kausar fasali li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Itulah dah selesai dia. Itulah ayat-ayat dia yang suka tu. Kenapa kau suka ayat ini? Aku ni panjang tu tak can, bagus pendek. Ngapa tak mampu menghafalkan gitu dia. Rupanya memang dia tak mampu. Nak nyalakan orang yang mampu, udahlah. Kau mampu kau segitu, tapi yang ini yang penting. Nak usah ada dua ni, ya. Ya udah. Saya itu ya. Paham tak kita tu? Yang mana wilayah zahir, yang mana wilayah ketika yang ini menempati jasmani, ini harus mengerjakan syariat ini. Tetap salat mayat. Salat mayat apa? Yang hidup mensalatkan yang mati. Coba orang salat mayat tu. Mayat kan salatkan yang hidup ni. Allahu Akbar. Mayat tu. Berarti yang hidup nyalatkan aku ni. Aku ni mati terbaring. Aku ni kan tak bisa bergerak. Berarti yang mensalatkan tu hidup. Kalau kita kaji ke dalam, berarti rohani mensalatkan jasad. Jasad ini bungkus-bungkus ini la haula kalau la haula wala itu benda mati tak bisa berbuat apa. Dia bisa bergerak digerakkan. Itu namanya salat mayat setiap hari. Kau tu salat mayat.
ngoplok tiap hari aku nyalatkan kau mati gitu dia. Enggak, kau antara jasmani rohani itu salat mayat terus. Karena bukan kau yang meruku, rohani yang merukukkan kau, maka disalatkan. Nah, ya. Kalau yang salat itu rohani, kalau jasad disalatkan. Nah, berapa yang mensalatkan ini? Yang salat itulah mensalatkan yang maka disebut disalatkan. Nah, yang hidup mensalatkan yang berarti salat mayat kan? Nah, setiap hari paham dah gitu ya. Nah, maka kalau kita mensalatkan mayat, kita harus hidupkan dulu nama Allah itu. Kalau enggak mayat ini ya tetap yang mati mensalatkan yang memang fisiknya bergerak tapi mati juga dia itu sebenarnya. Kata mayat, kau ni dengan aku nak nyalatkan aku sama kat kau ni kata dia. Mati hati kau ni kata dia. Ngapa tak ada kitab mati? Maka protes sebenarnya, cuman dia tak pandai ngomong jadi. Kalau dia pandai ngomong, kau ni. Artinya yang salatkan tu carilah orang yang tahu bagaimana apa ini mensalatkan si mayat itu. Karena bukan apa bahaya kan. Maka jangan sekali-kali jamaah kita disalatkan orang yang tak paham. Nanti proses datang ke rumah nanti agak apa kau berani salatkan aku? Kau tak ngerti sembahyang. Yang kau salatkan ini orang paham salat. Yang mensalatkan ini orang yang tak tahu salat. Nah, bukan aku tiap hari sembahyang kata dia kan. Bukan itu yang aku maksudkan. Yang salat itu kita ini nurun ala nurin. Ya. Sekarang ada lagi yang disebut dengan syarat wajib salat. Berarti wajibnya kau salat ini arti sudah datang perintah salat ini kepada kita, kepada seseorang yang ingin mengerjakan salat, sudah datang perintahnya, maka disebut wajib sudah hukumnya kau salat itu. Pertama apa? Kau harus beragama boleh enggak orang non muslim? Dia bukan salat namanya. Dia apa? Ya sebutan dia lah. Apa macam dia sebutan apa nama tu? Semedi apa macam-macam lah pokok sebutan. Kalau yang disebut salat itu di syaratnya harus Islam. Sekarang ini kalau Islam ini kan kalau orang umum kan cukuplah dia mengucapkan 2 kali syahadat. Tapi Islam yang sebenar-benar yang dimaksudkan di sini, syarat wajibnya kau salat itu, perintah tentang salat itu sudah datang kepada diri kamu, hai manusia, ketika kau sudah beragama salatnya wajib kau salat itu Islam. Islamnya apa? Islam ini. Artinya kau harus mendapatkan satu huruf di dalam jiwa. Inilah yang disebut dengan Islam. Apa ini? Allah apa? Allah rahasia. Apa? Islam. Allah Allah rahasia. Nur. Islam itu insan. Islam itu selamat, salah. Itu insan. Betul. Berarti Islam ini gini. Yang jelas inilah ya, lam itu Allah dan Muhammad. Alif ini yang harus dituntut. Baru kita salamun qaulan mir rabbir rahim. Salamun qaulan bir steno nih. Sama pondok tulis gini-gini pendek. Ya. Alif ini harus tegak dulu nama Allah pada diri. Harus kau terima dulu. Harus tawajuk dulu. Harus baiat dulu. Baru tegak salat pada ini yang disebut hakikat Islam yang sesungguhnya. Inilah Islam yang sebenarnya Islam. Kenapa Islam? Selamat dia.
tahu jalan kembali kepada Allah, maka tegak lurus. Siapa yang membawa gelombang ini? Wali yang mursida. Wali, seorang mursyid yang membawa gelombang ini nih. Wali mursyid. Maka tak bisa tak berguru. Salah tu berguru karena Nabi ya ada gurunya. Ya. Ini yang membawa. Maka harus tawajuk. Ketika ditawajuk, dibaiat, baru dimasukkan nur iman, nur kitab itu, tegaklah nama Allah. Jadilah berzikir kalbunya. Ini yang disebut dengan alif pertama adalah sin. Alif pertama adalah Islam. Cahaya langit, cahaya bumi. Baru kau dapat salamun kaulam mir rabbir rahim. Selamat dari Tuhanmu. Salamun kaulam. Selamat dari Tuhanmu yang maha Kalau ini tak ada, siapa yang mengucapkan salam? Bukan manusia. Kalau manusia itu tidak bisa. Selamat itu betul-betul Allah yang mengakui keislaman kau. Kau manusia Islam itu Islam dunia, Islam bacaan, Islam sebutan. Itu Islam KTP. Islam yang sesungguhnya Tuhan yang langsung mengatakan, salamun kaulam mir rabbir rahim. Selamat atas engkau dari Tuhanmu yang maha pengasih. Baru kau bisa dapat sinyal. Gelombang ini besok bisa terhubung kepada Allah, frekuensinya tersambung kepada Allah, karena Tuhan sudah meredai semua amal kau. Kenapa? Sudah ada ucapan selamat dari Tuhan. Kenapa kau diucapkan Tuhan selamat? Karena kau berpegang kepada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jelas nggak Islam itu? Kau ini tak ada nama salam, beri salam ya. Salam. Assalamualaikum. Tapi isinya tak ada. Siapa yang kau beri selamat itu? Sebenarnya salam tu kepada diri, salam diri kepada assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Diri dulu, ini dulu, ya. Kalau ini dihapus, orang non Muslim ada nak tuh salam. Tapi asmanya tak ada ke dirinya. Hanya hablum minan. Ketika ini sudah ditunjukkan tawajuh, jadilah Islam. Selamat. Kenapa dia selamat? Karena membawa gelombang talibuhul. Ketika dia mengerjakan apa, dia selalu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dibaca nama Tuhannya yang ada di dalam kalbunya. Barulah kau Islam. Baru selamat dunia dan selamat akhir. Maka apa nak bangga kita punya ilmu seperti ini? Ini orang zikir nyantai di rumah. Yang nak jelaskan ini dah luar biasa. Dah mau cara apa lagi dah kan? Bertahun-tahun dah. Macam-macam model dah ceramah ni kan. Masih tak ngerti-ngerti, tak paham-paham. Arti apa tu? Masih diragukan karena ini belum tegak. Mungkin yang dia masih begini. Ini alifnya ada, Islamnya masih begini. Ini yang bahaya. Masih belum. Untuk mengokohkan ini jadi begini, itu bukan perkara gampang. Ada proses, ada perjuangan. Kalau ini sudah tegak, ini membimbing jasmaninya. Kau duduk, kau makan, terbimbing terus itu. Kenapa salatnya 24 jam? Inilah sebenarnya sumber ilmu. Kok enggak kita ni bodoh. Tak tahu apa-apa kita ni. Judul jasad ini, buta, tuli, pekak, bisu, bodoh, itulah judulnya. Saat apa ni judul kau? Pekak, betul. Tuli, pekak, tuli sama ya. Bisu, tak pandai ngomong. Cobalah kau ditinggalkan roh dah. Betul tak judul kau itu tuh? Setelah aku tinggalkan, kau codet ada, ngomonglah. Kau ni bodoh ni. Yang hidup sudah ninggalkan aku. Jadilah aku ni pekak, tuli, bisu, tak punya kekuatan apa-apa.
Nah, jadilah yang sifat 7 tu kadirun, muridun, alimun, hayyun, samiun, basirun, mutakalimun. Tak ada dah semua tu. Yang membuat kita ni bisa berkuasa, berkehendak, melihat, mendengar, berkata-kata, berilmu, ada nama Allah ini yang tegak di dalam kalbu. Kalau ini tak kau tuntut, habis semua salam, maka ajaklah keluarga. Kau tak dapat ini, wassalam, tak percaya kita ketemu nanti di akhirat. Tak percaya. Kan ini perintah Nabi yang dapat kitab. Kok kau ni bukan Nabi, bukan apa, nak sembahyang-sembahyangnya, tak dapat ilmu. Tak bisa. No, tidak ada apa-apanya. Maka kita berani kuat, berani ketegasan kita tu berani, karena memang tidak ada apa-apanya kalau kita sembahyang itu tidak dengan ilmu, sia-sia. Maka ada keluarga datang ke rumah, ya, Din, tolonglah ajar aku bagaimana salat fajar. Gampang salat fajar. Jangan fajar dulu, Johor ya kerjakan lo. Fajar ni berat, kau harus bangun subuh dulu. Wah, salat fajar, salat duha. Tapi anak fardu belum. Salat Johor sah. Inilah aku nak mulai sekarang ni. Kau bilang apapun salat, apapun namanya yang syariat itu kau kerjakan tanpa kau memahami hakikat diri kau, tak ada guna salat tu. Ni kau melemahkan aku ni, Din, kata dia. Aku ni dah mulai nak semangat ni, kata dia. Sembahyang kau lemah, gini, bacalah dulu, tuntutlah ilmunya, aku ikut aku nanti. Dia bilang dia. Tapi syaratnya 2 malam ya, malam Rabu, malam Minggu. Aku bawa kau sekali, nanti selanjutnya kau lah datang ke sana. Kalau misalnya kau guru tu belum jelas menjelaskan kau tentang itu, kau datang ke sini. Tapi wajib harus kau terima dulu ini, bahwa kau kerjakan salat fajar tu. Kau tak ada dapat ini, bukan fajar, gelap. Salat malam terus kau. Fajar tu kan keluar dari apa yang kau dapat kalau kau ini tak ada. Itulah rumah tak ada lampu. Rumah tak berlampu macam mana? Itulah sembahyang rumah tak berlampu. HP telangga sana, telangga sini, wudu sana, wudu sini, lampu tak ada di dalam tu. Tak ada penuntun kita untuk menunjukkan jalan ke Tuhan. Ini ke Tuhan ini bukan perkara gampang. Ini mau menembus alam Tuhan itu, ya, di langit paling ujung namanya. Kenapa langit paling ujung? Karena ada langit 1, langit 2, langit 3. Ini ya kau belum mampu melewatinya. Tuhan itu di langit yang paling yang kata kau itu aku ada pada dirimu, itu bukan Tuhannya, gelombangnya yang ada pada itu rahasia kepada diri kau. Tapi rahasia tidak pernah bercerai dengan pemilik rahasia. Rahasia ini harus sampai kepada pemilik. Itu bukan Tuhan menjadi kau. Yang melihatnya Muhammad. Ini ya. Paham ya? Nah ini terbuka-bukaan. Ini kan? Ini, ya kan? Terus ini jadilah pinipin. Ya. Kan ini. Ini kosong apa tadi itu? Jatmut. Mutlak. Ini nur. Nur. MHD. Ini jasmani. Ya. Ini nak menembus ini mudah kah? Bukan ini jadi ini, bukan. Jangan salah. Yang melihat itu bukan ini yang melihat di sini. Yang melihat itu yang ininya. Siapa yang melihat? Muhammad. Siapa yang mendengar? Muhammad. Tapi Muhammad tak bercerai dengan ini, ya. Tapi yang masuk ke sini ini gelombangnya, bukan yang ini masuk ke sini. Paham tak tu? Baru kau katakanlah kadirun la muridun. Kenapa? Karena inilah Tuhan alam. Ini Tuhannya ini. Paham kau? Kalau kau tak kenal ini, kau tak punya Tuhan. Tuhan alam tu kau tak kenal. Tuhan yang menjadikan kau, yang membuat kau bergerak, melihat, mendengar, berkata-kata, ini itu Tuhan alam. Alam ini bergerak karena ada dia. Paham?
Alam bergerak karena ada dia, ya. Jadi kau kenal dulu ini. Ini man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu fasadul ja. Setelah kau kenal ini, yang ada sebenarnya ini. Tapi untuk proses berjalan ini, ya, untuk kesini ini ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia yang paling ujung nih. Nah, bawa kau bisa masuk ke kosong. Itulah bayan 3. Kenapa kita bisa jelaskan tapi kita bukan bayan 3? Itu mudah kan nih. Tak ada ilmu ke sembahyang hanya sekedar orang wuduk kita wuduk, tak bisa mi'rajnya, tak bisa mi'raj nih. Ini untuk kesini lagi nih. Ini kan jasad nih kan. Ini kita ini batas jasad nih kan. Alam dunia. Kau udah masuk ke sini alam akhir. Betul tak tuh? Untuk alam jasad menyeberang alam akhirat, ini alam roh namanya. Nah, ini batas dunia ini. Sehebat apa pun kau, ujung-ujung mati. Bagaimana kau hidup tapi bisa menembus alam roh? Syarat untuk menembus alam roh, alam akhirat ini, kalau umum kan orang bilang mati dulu kau. Kok ketemu alam akhirat. Tapi kalau orang berilmu, jasadnya masih hidup, tapi dia bisa masuk ke alam akhir. Itu karena ilmu. Gurulah mengajarkan kita untuk menyeberang ke alam tangganya. Inilah titian ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalan yang siapa menunjukkan? Nah, inilah seorang guru. Berarti ditaruhlah misalnya jasad ini jadilah guru mursyid, ya. Berarti ini bukan Tuhan, ini bukan Muhammad, ini bukan Allah, tapi nyatanya Allah dan Muhammad ada pada seorang guru. Paham tak tuh? Maka ketika kau berzikir, kau mau berzikir, kau harus menerima dulu dari orang yang membawa gelombang ini. Ini wajahtu wajahiyah. Hadapkan wajahmu ke wajahnya. Maksudnya belajar menuntut ilmu. Sir sama sir. Nah, itu nama hadapkan wajahmu. Satukan gelombang gurumu dengan gelombangmu. Setelah ada satu gelombang guru dengan gelombang kau, baru kau bisa berzikir. Sebut namanya, hadirkan zatnya, satukan gelombangnya. Baru zikir dapat getaran. Zikir tak ada kosong-kosongnya. Karena tidak teori ini tidak kita dapatkan. Maka satukan visi dan misi gurumu. Visi misi gurumu apa? Ikutilah yang diajarkan dia. Jangan kita menyimpang keluar daripada jalur. Karena inilah yang ditunjukkannya ihdinas siratal mustaqim. Dia nak masukkan kau ke dalam alam ini nih. Nak masuk ini ya? Supaya kau bisa menyerang ke alam roh. Setelah masuk dia, kau sendiri lah masuk. Kan kalau setiap nak sembahyang agak gugup masuk. Ini benar dah sikit ni. Kalau 1000 orang murid, 1000 agak gugup, gurunya pun habis meninggal. Tak mampu nak masuk semua ni. Setelah dimasukkan ke dalam kalbu, tertanamlah nur iman dan nur kita fungsikan itu nama Allah. Baca terus. Nak sembahyang baca. Nah, apapun nak kau lakukan, baca. Ikra kitabaka kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Pada saat itu dirimu lah yang menghisap dirimu sendiri. Inilah kitabullah. Jadi jangan bingung ke. Kitabullah ini apa beda asma Allah? Apa kitabullah itu artinya dia membimbing manusia ke dalam melalui perantaraan kitab. Dengan kitab itulah manusia bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya, baru dia salat fajar. Itu sudah dipahami ya. Syarat apa pertama? Dia harus tanda Islam nih. Kau tak dapat ini, siapa nak beri salam? Karena tak tersambung yang memberi salam dengan yang nak diberi ini. Siapa yang nak aku beri ini?
Karena alifnya tak ada. Berarti masuk logika kan? Islam itu masuk dalam logika. Ad-dinu huwal aqlu. Agama itu akal. Kau tak dapat ini. Salam ini banyak, ini manusia. Tapi kau ke Tuhan. Jadi Islam. Jangan begini Islamnya. Ini bahaya. Ini bukan apa kalau ini gini. Betul? Setengah nah, kurang setengah ibadahnya kurang setengah. Pokok inilah yang paling pokok. Tapi jangan semua pokoknya jangan. Itu ketemu kita dengan orang parang tikar. Pokoknya boleh salah pokoknya. Ya, ada ya, paham ya? Pelan-pelan kita agak lama nih, biarlah agak sebal-sebal sikit kaki. Ya. Terus selanjutnya setelah kau beragama Islam sudah genap, baru kau boleh baru datang wajib perintah salat itu kepadamu kalau kau sudah beragama Islam. Jadi Islam sudah tahu gitu kan? Alif itu Allah, ya. Sin itu salamun qaulan mir rabbir rahim, lam itu la ilaha illallah, mim itu Muhammadar Rasulullah. Kalau ini tidak kau pahami, sebenarnya kau belum berarti tidak ada kewajiban perintahmu untuk mengerjakan salat. Itu yang saya katakan, siapa yang nyuruh kau salat? Itu kan belum kita kupas secara siapa nyuruh kau salat? Kenapa yang menyuruh salat itu yang ini? Kerjakan syariat, karena yang hidup mensalatkan yang bawalah benar. Allah. Ikhlas. Kalau di dalam membawa keluar nafsu, kalau keluar bawa ke dalam kalau di dalam memerintahkan keluar jadi ikhlas. Di situlah dia. Ya. Kedua, syaratnya harus akil balik. Balik itu apa artinya? Orang sudah cukup usia, maka ada kewajiban dia untuk menuntut akil balik ini kan udah wajib nih. Kalau belum akil balik, belum bisa diajarkan tentang ini nih. Berarti dia belum bisa dia hanya mengerjakan rukun wajib itu datangnya ketika kau sudah akil balik. Akil balik itu sudah ditandai dengan apa kalau laki-laki? Kalau perempuan menstrua. Kalau itu dah ada, datang dah ini perintah. Berarti datangnya perintah ini, tapi bukan mentang-mentang datang perintah, salatlah kau. Kecil salah, ada tuntut dulu ini, datanglah perintah wajib untuk mendapatkan kitabullah itu kewajiban. Baru kau bisa salat. Maka carilah guru. Kalau setelah akil balik ini, berarti lepas tugas orang tuh sudah menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Orang tua menghantarkan saja dari umur dia dari 0 usia sampai 17. Dia harus setelah itu wajib menuntut ilmu. Itu masih tanggungan orang tua. Ya, itu tabungan. Tapi belum dikatakan ibadah yang sesungguh latihan untuk melaksanakan ibadah syariat. Untuk menyempurnakan syariat itu belum didapatkan. Setelah dia akil balik, bau sempurna, tegak ini. Bau jahir batin salat dia. Jahir namanya salat syariat, batin salat hakikat syariat, hakikat. Inilah yang dikatakan kasab. Kasab, ahli kasab. Dua dia, luar dan dalam nyambung. Yang satu nyambung kepada manusia, yang satu lagi terhubung kepada Allah. Ini gini ya. Jadi kalau kita tulis begini nih. Ini syariat, ini buah hasil dari pengawinan syariat dan hakikat di sini dia. Ma'rifat. Ada ma'rifat, ada pakrifat. Pakrifatnya belum ketemu. Dengan ma'rifat kan. Buah hasil pengawinan syariat dan hakikat. Syariatnya hablum minan nas, hakikatnya hablum minallah, baru buah hasilnya
Ma'rifat. Kalau ini tak kau kawinkan, kau tak akan menemukan yang dikatakan apalagi ta'rifat, ma'rifat tak ada. Ma'rifat tak kau belum ketemu. Nah, jadi ini kawinkan dia. Syariat digerakkan, hakikat menggerakkan syariat, syariat digerakkan oleh hakikat, roh menggerakkan jasmani, jasmani ini betul-betul merasakan bahwa aku ini la haula la wala. Baru ini yang dikatakan ikhlas. Baru khusyuk, bukan khusyuk tu bacaan. Tak bisa khusyuk, kau tak faham ini, tak dapat ini, tak bisa khusyuk. Inilah kunci khusyuk. Itu busuk lah, jadi najis ya. Ini jadi sini dia. Kau tak dapat ini, dia bernajis jadi busuk. Berarti siapa yang salah tu bangkai. Ad-dunya zifatun wa talibuha kilabun. Dunia itu berarti salat orang yang tak berilmu, bangkai yang salat. Ini udah bahasa, ini udah kita belak-belakan dah ya. Tapi kalau mau jadi bangkai salat silakan. Kita kan memberikan solusi. Ada kau mau sebenar-benarnya inilah harus kau lakukan. Inilah contoh baginda Nabi. Tidak keluar dari sunatullah. Tak ada keluar. Inilah yang didapat Nabi, prosesnya baru dia ada perintah salat 5 waktu sehari sebab. Inilah proses kedua ini. Sebelum itu Nabi belum beragama. Di atas ini belum beragama. Kapan Nabi beragama? Setelah usianya 40 tahun ditunjukkan kitabullah. Di mana diguahi baru Nabi Islam. Bawahnya Islam. Kelbaler ya syarat nih. Hati-hati. Kalau yang dapat 40 berarti di situlah ada akil balir. Dia baru akil balir 40 tahun. Ya. Sekarang tanya usia yang dapat ilmu ini berapa? Saya ini dapat 55. Itulah 55 lah akil balir kau. Ya kan? Karena tapi memang berat ke usia 17 tahun tu langsung bisa nerima itu berat. Karena Nabi yang 40. Kemampuan cara berpikir itu memang ke usia 40 itu udah matang. Kalau buah itu udah cukup masak, tinggal nunggu jatuh ya kan? Matang. Kenapa Nabi nima 40? Kenapa Nabi tidak nima 17? Kenapa Nabi tidak nima 25? Kenapa 40? Itulah usia matang. Kalau dah dapat itu dia tidak mudah melepaskannya. Coba kau beri dia umur-umur yang gitu tu. Mudah dapat, mudah lepas. Mau pakai lah itu. Kami lah betul lah dapat dari guru kami, guru fikir. Ialah memang begitulah, belum mampu dia memahami. Nabi, tingkat Nabi usia 40. Tapi kau masih dapat 35, masih syukur. Berarti lebih muda dari Nabi dapatkan. Ya, alhamdulillah. Tapi kau 50 lebih tua dari Nabi. Berarti kata Nabi kelamaan untung enggak kau beri umur 70. Masih ada sisa 20. Ya kan? Kalau beri umur 52 52 tahun ya kau beramal, tapi bersyukur 2 tahun dah sangat dahsyat. Kau sudah bisa nyambung. Cuman lampunya tu enggak sama lah. Kurang. Terangnya tu kurang. 5 watt yang tu redup. Itu pun dah sampai nak putus lah. Kelam kelip dah. Rampang kok kalbu kita macam lampu sabirin ni. Ini jangan apa jatuh ni pak kepala pecah. Rampang kau terang macam ini bisa menerangi semua. Itulah kalbu. Tapi kau kabur itu macam nak nerangi orang untuk diri dia. Aku ni untuk aku ya pas-pasan nak bagikan kau pula kata dia. Karena tak bisa menerangi itu. Karena yang menerang itu dari dalam membawa keluar. Baru dia bisa namakan berbagi. Berbagi itu karena ada bimbingan, ada petunjuk. Jadi paham tak ni? Kalau tak paham, kita lanjutkan lagi. Neruskannya tak mampu berdiri lama kan? Ya. Berarti akil baligh tahu kan? Kapan kau nerima di situlah kau mulai akil baligh. Bersyukurlah kalau kita misalnya seperti Nabi udah alhamdulillah lah. Ini usia 17 akil baligh ni aku belum dapat.
Wah, tu beratus apa Nabi 40. Udahlah, kita ikut Nabi yang 40. Alhamdulillah, syukur. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa nih? Berakal berarti orangnya harus punya Boleh tak orang sembahyang orang gila? Ada nak perintah? Hai orang-orang yang gila, sembahyanglah, salatlah kamu. Tak bisa. Gila ini dua ya. Ada gila dunia, ya. Orangnya bagus normal. Tapi kalau ngomong soal duit, ayo, apa yang bisnis apa kita nih? Ini orang itu normal, dia hanya hitung. Tapi kalau soal urusan dunia dia lah nomor satu dulu. Kalau nak bisnis cara selok-belok mendapatkan duit ni, tempat paling degang paling kecil pun dia bisa dapat duit. Itu namanya, itu tapi gila dunia. Sehingga ujung-ujung nanti takut mati. Bukan tak boleh dunia, tapi jangan sampai kalau orang udah kebanyakan dunia, ya, udah di otaknya ini udah dipenuhi di kalbu, udah dipenuhi dengan dunia, akhirnya dia tak berpikir lagi ini udahlah dunia ini udah nyata gitu nih, mati belum tahu. Itu urusan Tuhan lah. Mana Tuhan nak ngurus kau, dunia kau tak ngurus diri kau. Nak masuk alam roh ya tak pernah masih hidup. Tapi pengen nak mudah ke alam roh ni? Guru ya sampai bertantaran nak masukkan ini asma Allah ke dalam kalbu kita ni, maka dia meloncat-loncat ni. Ada jemaah kita yang tak siap ni meloncat ni. Bukan gampang ni berhadap demam guru tu kalau murid tu yang banyak-banyak hal tu. Gigil demam balik kita. Kita udah nerima nyaman kan? Hidup berkoroh. Pak guru. Tapi karena dia pembawa amanah, pembawa gelombang, itulah dia. Tapi dia Tuhan juga yang menyembuhkannya. Itu tapi luar biasa nilai dia di sisi lain lah, orang manajer, direktur utama dengan tukang sapu gaji beda lah. Mana jual jarum dengan jual mobil, pedagang mobil. Sekali satu ya orang jarum ni 5 tahun nak dapatkan untung macam jual mobil. Lain. Maka makin banyak kau berbagi, makin nilai kedudukan kau mulia di sisi Allah. Maka ilmu ini kunci berbagi. Maka masuk, keluar, masuk macam itulah sirkulasi dia tu. Tapi kalau kau masuk untuk kau sendiri, tak kau bagikan, dia pun mentah, udahlah segitu ya lah. Karena itulah kemampuan kau. Nanti kalau kau berak kau tak mampu, macam kau makan tak berak, macam mana gitu. Makan tapi tak pernah buang air besar. Jadi harus orang berakal orang gila tak boleh sembahyang kan? Maksudnya jasadnya, fisiknya tak gila, tapi hatinya gila dunia. Bagaimana nak sembahyang? Allahu Akbar. Wah, bisnis ini. Wah, ini aku buka cabang bagi 2 toko ni. Ini baju apa nak aku isi ya? Ini sembahyang ni, Allahu Akbar. Tapi berjalan juga mi'raj enggak dia? Mi'rajnya ke dunia. Di mana lokasi strategis ya? Ini kalau jual apa lah cocok. Ini sembahyang jasad ni. Inilah nama gila dunia. Jasad tak gila, kau ajak ngomong dunia, wah, bersaila dia. Tapi kau kena omong akhirat nanti dulu ya. Ini bukan apa yang depan-depan aku ni orang pengusaha sukses semua ni. Dulu entar nantilah udah selesai dah balik kita ngomong dunia akhirat. Itu namanya dia tidak gila pada syariat, tapi gila batinnya itu dipenuhi dengan hubud dunia. Tak bisa kau sembahyang kita ini. Hati itu malah teringat ke macam-macam lah. Hati-hati itu. Boleh kita cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi hati harus terikat dengan nama Allah. Inilah terikatnya hati ini. Jangan jasad sembahyang, pikiran serikin. Jangan. Kan sembahyang serikin. Ini pesanan aku banyak ni. Hati-hati. Itu namanya tidak sinkron luar dan dalam. Ini harus sinkron baru disenangi cahaya. Jasmani, rohani, dia harus saling sayang menyayangi, kasih mengasihi. Kedua ini saling sayang mengasihi, baru ada salamun kaulam
Mir Rabbir Rahim, dari Tuhanmu yang Maha Kalau kau dah dikasih dia, semua jadi benar, semua amal kau. Semua terbimbing kau tu berbuat dengan rida dia. Tak ada kau bingung, tidak ada bingung. Karena yang membuat kita bingung ni kan gelap dalam tu. Apa orang bingung? Cuma payahlah Tuhan, sedang aku ni. Kalau ada seminggu tambah 1 hari, jikir kau satu, tapi tak paham. Dia nak ngatur-ngatur Tuhan pula. Udah kerjakan perintahnya, kau dah dapat ilmu, berarti syarat ketentuan sudah tinggal Tuhan yang mengungkapkan saatnya kesiapan kita. Kita ni dah merasa siap, tapi Tuhan belum memandang kita itu namanya belum tentu baik menurut kau. Kau keberik dia sekarang ni, ini bisa bahaya dia ni. Lalu bini ditinggalkannya, anak ditinggalkannya, pergi zikir atau setiap hari. Ini kan belum siap namanya, belum paham. Dia bisa mengatur keseimbangan antara dunia dan akhirat. Itulah yang penting. Yang keempat, ini untuk perempuan. Ya, ketika sudah tak ada haid lagi, ketika sudah tidak ada nipas ini setelah melahirkan, kan ada darah nih bersih setelah 40 hari, baru kerjakan syari. Tapi hakikat tetap tak salat. Ini tak boleh tak salat. Ya, ini tetap salat. Fisiknya, zahirnya, yang ininya ini boleh. Karena undang-undang yang mengatur ini tak ngerjakan, ini Tuhan juga mengaturnya. Karena ketika kau masih ada kotoran, itu kan syariatnya. Kotoran berupa darah, berupa nipas. Jangan kau salat syariat. Tapi sekarang kalau kotor itu dibatin, berarti dilarang tak salat. Memang ini nipas tak boleh kan? Itu maksud sebenarnya simbol. Untuk urusan jasad ini kalau ada darah itu tidak boleh sembahyang syariatnya. Kalau sekarang ke dalam ini bernajis, kotor. Hati berpenyakit, sombong, tamak, rakus, riak, ujub, semua ada pada diri. Tapi nak salat, sian tak pernah tersambung. Ya. Maka Nabi itu ketika dia salat Allahu Akbar, dia tahu keadaan orang di belakang. Apa setelah Nabi selesai salat, sini kau sini. Apa? Kau tu sembahyang tu, onta kau lupa ngikatnya. Tahu Nabi. Betul Rasulullah, betul aku lupa ngikat. Di mana Rasulullah tahu? Jangan kau tanya lagi. Orang tu yang hidup mensalatkan yang ketika Allah Akbar, yang melihat sudah bukan mata ini lagi sudah. Yang berfungsi sudah mata basirun, mata kalbu yang melihat tembus menembus, tidak ada dinding hijab. Itulah dia. Tapi orang harus suci, tidak ada suci dari hadas dan najis. Hadas ini dosa kalbu, dosa jasad, dosa kalbu harus tak ada. Najis luar, najis dalam tak ada. Najis luar dengan air, najis dalam dengan zikir. Zikir pun kalau menyebut tak ada isinya, tak ada asma'nya, percuma. Sia-sia. Inilah konsep salat yang sebenar-benarnya. Kalau ini tidak kita pahami, tidak kita benar, maka tidak akan memberi bekas salat itu. Maka salatnya apa? As-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau ini betul kita lakukan, otomatis dia pasti mencegah keji dan munkar. Baru as-salatu imanun, salat itu tiangnya bahwa tegak agama itu. Karena apa? Ada orang yang beriman, yang memegang kekuatan asma itu ke dalam dirinya. Jadi agama itu jadi tegak di muka bumi. Siapa yang menegakkan? Karena ada orang yang memegang amanah. Karena tanda kekuasaan kebesaran Allah ada di muka bumi. Di mana itu di muka bumi? Diri orang-orang yang telah ditunjukkan. Bahwa ada gini,
respon. Sama. Baru as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat ini baru bisa merubah keadaan, mencegah. Tanha ini mencegah anil fahsya'i wal mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadilah kalau sempurna ini jadilah baru akidahnya benar, baru bagus hablum minan nas, baguslah hablum minallah. Berarti hablum minan nas dan hablum minallah ini ada keterkaitan. Kan ada salat batinnya, baguslah akhlaknya. Berarti akhlak dan salat itu tidak bisa terus Rasulullah itu apa? Akhlaknya Al-Qur'an. Nah itulah dia. Baru dia bisa tercegah keji dan mungkar. Nah, saya rasa ini dulu lah ya. Nanti kita sambung lagi insyaallah lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan kita tetap diberi Allah iman Islam ya, dibukakan hidayah di dalam kalbu kita sehingga kita dapat memahami ini. Mudah-mudahan di saat kita nanti dipanggil oleh Allah benar-benar kembali dalam keadaan iman dan Islam. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.